Eh, Halo teman-teman, kali ini saya nggak akan cover gitar ya, tapi hari ini saya akan mau jelasin ke teman-teman semua gimana caranya supaya kita bisa membuat cover gitar seperti yang saya lakukan di video-video YouTube saya ataupun di Instagram, dengan kualitas suara yang lumayan jernih, artinya tidak terganggu dari suara-suara luar. Kalau biasanya dulu-dulu kan saya itu bikin cover gitar, eh, suara motor masuk, suara orang masuk gitu ya. Nah, ini kita akan buat bagaimana caranya kita bisa menghasilkan rekaman gitar yang jernih. Nah, untuk alat-alatnya teman-teman mungkin kita butuh soundcard. Soundcard dalam hal ini saya gunakan soundcardnya efek saya, yaitu ini saya pakai. Nah, ini efek saya yang biasa saya pakai, Zoom G21NU. Nah, kebetulan efek ini bisa berfungsi sebagai soundcard. Lalu saya pakai ini kabel yang biasanya untuk dikoneksikan ke printer. Jadi colokannya modelnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ya, modelnya seperti itu colokannya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai konektor dari soundcard ke komputer lewat USB. Yang ketiga, ya tentu saja kita butuh gitar ya. Nah, ini saya pakai gitar saya Yamaha tua ini. Oke, gitarnya elektrik pastikan. Lalu kita butuh satu kabel jack dari gitar ke efek. Cukup itu. Atau kalau misalkan teman-teman tidak punya efek, teman-teman bisa pakai alat seperti ini, USB Guitar Link lah, dimana nanti rekamannya kita akan menggunakan software bawaan CD-nya. Biasanya pakai Guitar Rig atau yang lain bisa ya, pakai Audacity juga bisa. Nanti bisa diatur di situ efek-efeknya. Oke, saya akan rangkai dulu peralatan yang saya pakai ini. Lalu di berikutnya kita akan bahas sama-sama gimana caranya membuat cover seperti yang biasa saya posting. Oke, check it out. Oke teman-teman, di sini saya sudah set peralatan saya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita perlu soundcard dan kita harus pastikan bahwa sebelum kita merekam, soundcard kita sudah terdetek di komputer. Caranya untuk mengetahui ini sudah terdetek atau belum bagaimana? Kita ke file software DAW-nya. Dalam hal ini saya pakai Adobe Audition. Ini adalah tampilan pertamanya sebelum kita bikin project baru. Kita ke menu edit dulu, preference, lalu klik di general, pilih audio hardware. Nah, di sini kalau sudah terdetek Zoom recording mixer, itu berarti sudah terdetek. Default outputnya kita pakai soundcard onboard via ya. Nah, kalau ini sudah muncul berarti sudah oke. Jangan lupa set latensinya di yang paling kecil angkanya supaya kita main gitarnya delaynya tidak terlalu panjang. Oke, lalu sample rate-nya sesuaikan dengan spek komputer teman-teman juga. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke. Lalu untuk memulai sebuah project baru, kita klik File, New, Multi-track session. Oke, kita bikin saja satu project, kita kasih nama Kertonyono. Oke ya, kita klik OK. Ya, di sini langsung muncul ada beberapa track yang sudah disiapkan secara default. Teman-teman kita harus siapkan
plannya dulu. Plannya kita nanti akan main dengan berapa layer. Misalkan kalau kita mau main mengiringi sebuah file MP3, maka kita bisa seret file MP3-nya ke sini. Atau kita mau main sendiri dengan menciptakan layer demi layer, nah maka kita harus set track 1 itu untuk layer apa, track 2 layer apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini kita akan langsung aja ya. Kita akan langsung set metronomnya dulu. Kita akan bermain pakai metronom. Supaya apa? Supaya rapi. Nah, untuk lagu Kertonyono yang saya contohkan ini, saya akan pakai beat yang cukup pelan di bawah 100. Nah, tetapi bagaimana caranya ngeset metronom ini supaya bisa di bawah 100? Sementara di sini kita tidak menemukan angkanya. Ada di tab ini. Time display. Nah, kebetulan ini sudah terset di 60 bits per menit atau 60 bpm. Saya rasa cukup. Kita tutup ya. Nah, untuk bisa metronomnya ini berbunyi ketika kita bermain, maka ini kita klik saja. Nah, lalu kita set track 1. Track 1 ini kita gunakan untuk apa? Let's say track 1 ini kita gunakan untuk isian gitar petikan ya. Petikan. Nah, untuk mengetahui bahwa gitar kita sudah bisa berbunyi di komputer atau dengan kata lain soundcardnya sudah tersambung dengan baik, kita klik R ini, Arm for Record. Lalu untuk bisa mendengarkan suara gitar kita seperti apa, kita klik I. I ini tombol apa? Yaitu tombol untuk mentoggle monitor. Kita klik dan kita cek suara. Nah, suaranya sudah ada, berarti suara gitar kita sudah bisa masuk. Kalau dirasa kurang keras, kita bisa tambah di sini. Ini kan plus 0, kita bisa tambah jadi plus 3 mungkin. Oke, kita cek lagi. Keras ya. Nah, untuk mulai merekamnya bagaimana? Untuk mulai merekamnya kita akan klik tombol merah ini. Tapi sebelum merekam, kita pastikan metronomnya berbunyi dulu. Kita klik play dulu. Oke, bunyi ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siap untuk merekam track 1. Kita coba ya. Oke, track 1 kita sudah jadi. Nah, untuk cek bagaimana bunyinya, maka track 1 ini bisa kita play dulu. Kita geser pointer merah, pointer kuning ini. Lalu kita klik play. Jangan record ya, karena record akan menumpuk nanti. Kita klik play aja. Oke, ketika kita sudah rasa sudah cukup bagus, maka kita tidak perlu take ulang. Kita bisa langsung mematikan tombol R di sini supaya tidak merekam track 1 lagi. Nah, kita pindah ke track 2. Track 2 ini teman-teman, plan-nya adalah
kita mau isi track 2 ini dengan suara bass. Ya, kebetulan ini bassnya tetap pakai gitar ya. Karena saya tidak punya bass. Nah, tapi caranya juga sama. Caranya kita klik R supaya dia bisa merekam, dan kita klik I ini supaya kita bisa mendengarkan suaranya seperti apa. Nah, kalau kita cek seperti ini. Nah, kalau sudah bunyi maka kita siap merekam track 2. Nah, ketika kita merasa kita masih butuh metronom, maka metronomnya tidak perlu kita matikan. Tapi kalau kita merasa bahwa sudah ada track 1 yang menjadi panduan saya, maka metronomnya kita matiin aja nggak apa-apa. Karena kita akan mengisi bass di track 2 ini dengan panduan dari track 1. Artinya ketika kita mengisi bass, track 1 ini akan ikut dimainkan juga. Oke, kita matikan metronomnya. Lalu kita pencet record. Oke, track 2 sudah jadi. Nah, sama ketika kita mau cek track 2 ini berbunyi seperti apa, tapi tanpa terganggu oleh track 1, maka track satunya bisa kita mute dulu. Nah, lalu kita play, maka ini akan play track 2 tanpa ada suara dari track 1. Kita coba ya. Lalu kita akan masukkan suara track 1. Kita unmute. Oke, terdengar cukup bagus. Nah, kalau track 1 isian gitar dengan track 2 isian bass sudah selesai, maka kita bisa pindah ke track 3. Jangan lupa matikan R-nya di sini. Nah, lalu kita pindah ke track 3. Di sini track 3 akan saya isi dengan melodi. Jadi, saya akan mainkan melodinya dengan iringan dari track 1 dan track 2. Jangan lupa dinyalakan R-nya, lalu I. Kalau sudah berbunyi seperti ini, berarti kita sudah siap untuk merekam. Oke, kita akan mulai rekamannya ya. Nah, track 3 sudah selesai kita rekam. Lalu untuk mereview hasilnya seperti apa, kita tekan play.
Oke, sudah lumayan lah ya. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah kita akan menyesuaikan volumenya. Nah, jangan sampai isian dari petikan itu menutupi track yang volume atau bassnya sampai tidak terdengar dan sebagainya. Maka kita akan atur volume di sini, dimain-mainkan aja sesuai selera kita bagaimana supaya volumenya balance antara melodi, antara bass dan antara rhythm itu balance. Jadi mungkin track rhythm ini akan saya kembalikan ke 0, track bass ini mungkin saya kurangi 1, nah track 3 ini yang melodinya akan saya tambah 1, mungkin seperti itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah semua track di sini adalah kita rekam secara plain, artinya apa yang dikirimkan soundcard ke komputer ya itu yang dibaca komputer. Nah, kita belum menambahkan efek apapun di masing-masing track ini. Nah, ketika kita sudah mengatur soundnya dan kita cek bahwa hasil mixingan kita ini sudah lumayan, maka kita bisa menambahkan efek. Misalkan di track melodi ini mau saya beri efek yang namanya reverb atau gema. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa tambahkan di sini. Klik tab effects, lalu kita klik di track 3 ini, ada nomor 1 dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya ya. Lalu kita klik tombol play yang di sini. Nah, di sini akan muncul efeknya apa? Kita akan ambil contoh saja full reverb. Nah, kita bisa atur secara manual setting-settingnya di sini, atau kita bisa lihat gunakan preset-preset yang sudah disediakan oleh Adobe Audition. Misalkan kita mau church aja misalkan. Oke, kalau tombol di sini sudah berwarna hijau, artinya efek itu sudah menyala. Kita klik close. Nah, di sini akan muncul full reverbnya sudah berwarna hijau, artinya efek ini siap dipasangkan ke track 3. Kita akan mute track 1 dan track 2. Dan kita lihat hasilnya dari reverb ini seperti apa. Nah, terasa ya, cuma memang reverbnya terlalu banyak, jadi kita perlu setting ulang. Nggak apa-apa. Tapi sebagai contoh, saya akan tetap pakai yang ini. Jadi kita unmute, lalu kita lihat sekali lagi hasilnya seperti apa. Oke, cukup terdengar ya. Nah, kalau misalkan kita sudah puas dengan hasil mixingan seperti ini, maka sudah bisa dibilang proses kita selesai. Nah, lalu caranya untuk mengekspor hasil mixingan kita dari session yang ini, caranya gimana? Kita ke file, export. Di sini ada multitrack mixdown. Pilih multitrack mixdown yang entire session atau semua session. Nah, di sini kita bisa ekspor ke format MP3. Oke. Klik OK. Nah, proses ekspornya akan mulai. Sudah terekspor. Kita akan buka media playernya. Lalu kita akan cari filenya di mana. Nah, di sini kita seret ke ini. Lalu kita dengarkan hasilnya seperti apa.
Oke ya. Nah, kalau kita sudah merasa file MP3 itu sudah bisa digabungkan dengan video yang kita rekam dari HP untuk merekam bagaimana kita bermain gitar, ting, jadi. Kita siap posting ke YouTube dan atau Instagram atau ke media sosial lainnya. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya ya teman-teman. See you. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Untuk tutorialnya jangan lupa kalian rekam juga videonya, lalu digabungkan di software video editor, misalkan kayak Adobe Premiere atau KineMaster atau Filmora, apapun yang bisa kalian pakai supaya menghasilkan rekaman yang sesuai dengan keinginan kalian. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di coveran gitar atau tutorial-tutorial selanjutnya. Bye.